الذي جعل رمضان شهر الصيام والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بررة الكرام. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang insyaallah senantiasa kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam yang ketiga kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang luar biasa besarnya, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah di malam yang penuh berkah, di bulan yang penuh rahmat. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dari yang wajib sampai yang sunnah, dari tilawah sampai berbuka, sampai sahur, sampai kita tidur, itu semuanya dicatat oleh ibadah yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena memang kita patut bersyukur Bapak Ibu sekalian, kita masih bertemu, masih berjumpa dengan bulan yang sudah kita sangat paham. Ini bulan istimewa, bulan yang penuh rahmat. Maka insya Allah ibadah kita semakin semangat, semakin semangat, bukan semangatnya seperti semangat tai ayam, tahu tai ayam, tai kotok. Pagi-pagi doang anak, baru-baru doang musola masjid enggak muat. Bahkan saking hebatnya, saking semangatnya, orang sejadah mau kena duluan mukenanya pada di masjid. Mudah-mudahan semangatnya bukan semangat naik kotok, tapi semangat luar biasa, semangat yang terus menerus sampai akhir Ramadan. Saya amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran yang mulia baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjalankan, mengikuti, mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu, Al-Quran itu menyebut bulan Ramadan ini dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Saking agung, saking mulianya, saking hebatnya, maka istilah ini dipakai untuk sesuatu yang mulia. Namanya banyak,
namanya banyak. Bulan Ramadan namanya banyak, bukan atuk. Disebut syahrul maghfirah karena bulan ini bertabur maghfirah, bertabur ampunan Allah. Nih Bu, Pak, kalau kita memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan banyak beristighfar, itu melebihi istighfar kita di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Kalau kita membiasakan beristighfar di bulan suci Ramadan, maka insya Allah di samping kita sholat, di samping kita berpuasa, maka ganjaran orang yang berpuasa itu, kemudian dia beristighfar, kata Allah, akan aku ampuni dosa-dosanya yang tersembunyi, yang terang-terang, yang besar, yang kecil, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut juga bulan ini dengan syahrus syam, bulan waktunya berpuasa. Bagi kita laki-laki, alhamdulillah enggak seperti perempuan. Kenapa perempuan? Perempuan beda sama laki-laki. Perempuan itu banyak sekali ganjelannya kalau mau puasa. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Apalagi kalau puasanya bulan Ramadan nggak ada duit, uring-uringan ya? Iya benar ya? Iya. Bulan puasa Ramadan nggak punya duit, lakinya nggak kasih duit, udah puasanya uring-uringan dah. Ya, boro-boro mau dipegang malam-malam sama suami, duit kagak ngasih. Ya, apa? Ke Jakarta keluar di Pluit. Oh ya, itu kata pantun. Ke Jakarta keluar di Pluit, banyak mobil beriringan. Bulan puasa nggak punya duit, bini masak uring-uringan. Begitu ya. Lagi ini ujian Bu, ujian sabar. Di bulan Ramadan ini kesabaran itu harus meningkat lebih tajam lagi. Ya mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu suaminya duitnya banyak, amin. Biar Ramadan ini nggak kehabisan duit. Oh ya, Anda jajan aja itu kalau sore buka-bukaan itu nggak cukup cepet. Iya Bu ya, nggak cukup cepet. Paling sedikit gocap, itu cuma asinan gorengan doang udah. Cepet paling enggak, ya. Ya makanya saya malam-malam kayak tukang keliling aja, kelilingnya di duit saya. Jadi jujur banget tadi orang. Buat apa? Ya buat gini jangan ada uring-uringan. Repot uring-uringan kita kan. Ntar kita minta jangan dikasih. Ya. Nah maka bulan ini disebut syahrul maghfirah, syahrul rahmat, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan di mana saatnya kita berpuasa. Dan ingat ketika kita berpuasa itu bukan sekedar kita menahan lapar dan dahaga doang. Bu ya, nahan dan lapar dan menahan lapar dan dahaga itu gampang. Tuh kalau anak kecil tuh. Ini pada sempurna nggak puasanya? Dari subuh sampai maghrib. Beneran? Jangan bohong loh. Alhamdulillah. Anak saya yang masih kecil tuh si Ainun, ya itu udah puasa dari pagi sampai sore. Alhamdulillah. Artinya dia sudah bisa. Itu puasanya anak kecil. Sekedar menahan lapar dan dahaga udah bagus. Nah kalau kita mau puasanya harus lebih dari itu lagi. Ya lagi puasa nih, mudah-mudahan tadi suami ngasih duitnya sedikit, sabar. Malam tabok. Lagi puasa saya gak boleh marah-marah. Malam-malam aja ubitin aja duit, nyari apa kesana kemana. Ya sabar, menahan kesabaran. Karena puasa itu latihan batin. Salah satu cara melatih yang membuat kalbu kita, roh kita supaya dekat dengan Allah itu apa? Banyak-banyak melatih kesabaran. Ya, melatih kesabaran. Mata jangan sampai ini memandang yang enggak di bulan Ramadan ini. Kalau bisa mah HP puasa dulu dah.
HP puasa. Bisa nggak main HP sehari? Itu bisa nggak? Katanya pengen baca Quran biar hatam, tapi yang dilihat HP mulu, hatam dari Hongkong. Kagak bisa, apalagi punya HP itu lain udah warnanya, udah malas baca Quran, ya Bu ya. Jadi puasa itu melatih kesabaran, mata sabar, jangan liatin HP, jangan ngechat, jangan WA dan segala macam, status segala macam, coba selesaikan dulu. Mumpung lagi masih bulan Ramadan, karunia Allah terbentang luas, rahmat Allah terbuka luas, ampunan Allah dibuka seluas-luasnya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Maka ini karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi kalau kita menyia-nyiakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kata Allah, kalau kamu pintar, kalau kamu hebat, kerjakan amalan yang sunnah sebanyak-banyaknya. Ini karunia Allah yang enggak datang setiap saat, cuma setahun sekali. Untung kita masih hidup nih di tahun Ramadan ini. Ya, saya masih berdiri di depan ibu karena Allah masih berikan kesempatan hidup di bulan Ramadan ini. Kan nggak tahu besok Ramadan yang akan datang masih hidup apa kagak. Ya, mudah-mudahan masih hidup semuanya. Amin. Ya Rabbal. Ya. Kata Allah, "Qul bi fadlillahi wa rahmati." Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah, karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Fabidzalika, maka dengan karunia dan rahmat Allah itu, falyafrahu, maka kamu bergembira. Bergembira, kita girang masih bertemu dengan Ramadan. Ya, wa khairun mimma yajma'un. Kegembiraan, kesenangan, ketenangan menyambut Ramadan itu jauh lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan atau kita kumpulkan. Oh, nanti ketika kita dimatikan oleh Allah, yang kita bawa apa, Bu? Yang kita bawa apa? Rumah dibawa enggak? Kagak kuat. Bini mau ikut enggak? Kagak. Suami mau ikut enggak? Enggak. Yang ikut apa? Amal ibadah kita, ruhiyah kita, ibadah kita, hati kita yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang senantiasa beramal soleh sepanjang masa, itu yang nemenin kita. Ya, yang nemenin kita. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir Ramadan. Maka pakai ilmu, Bu ya. Puasanya pakai ilmu. Nih, awal Ramadan rahmat. 10 hari pertama bertaburan rahmat Allah. Bagaimana carinya rahmat Allah? Bagaimana cara mencari rahmat Allah? Mencari rahmat Allah itu satu, dengan banyak melakukan sholat tarawih. Enggak kita setiap malam kerjakan. Kalau perlu malam tahajud, perlu malam tambah lagi dengan sholat taubat, dengan sholat apa saja, sholat macam-macam, sholat sunnah, sholat duha, kerjakan, lakukan, ya, sampai kita tak terasa tidur habis baca Quran, tak terasa tidur habis sholat. Rahmat Allah nih, itu pakai ilmu. Ya, jangan kayak orang awam nih, semangat 10 hari pertama, 10 hari kedua kendor, karena pikirannya sudah kacau balau, mikirin pulang kampung, ibadah di masa bodoh dah, mikirin kue lebaran, mikirin besoknya duit, mikirin segala macam, akhirnya nggak fokus ibadah. Nah, orang yang pakai ilmu itu semakin mendekati Ramadan, semakin mendekati akhir Ramadan, ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, semakin semangat, ya. Karena kalau kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka seperti kita ibadah 83 tahun. Gak ada, jarang umur kita yang sampai 83 tahun, jarang. Ya, sekarang orang mati umur 50 udah banyak yang mati. Kemarin sebelum Ramadan di kampung Pisang Batu ada 4 orang yang mati umurnya di bawah 50, di bawah 60. Matinya nggak ketahuan dulu. Ya, lagi kerja tiba-tiba mati, lagi di pasar kesurupan mati. Rata-rata di bawah 60 tahun. Ya,
Kalau kita bisa hidup 83 tahun, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bonusnya banyak. Nabi besar kita Nabi Muhammad 63 tahun. Ya, coba ngukur umur kita dengan umur Nabi Muhammad. Kalau sekarang umur kita sudah 60, nah berarti 3 tahun lagi kita udah siap-siap tuh ya. Ya, kalau umurnya dari 50 tahun kayak saya nih, ini udah 50 tahun ya, walaupun wajah saya masih umur 17 tahun. Tapi umur saya sudah mau 50 tahun. Udah mulai mikir saya nih. Ya, mulai mikir, ya Allah, ibadah saya dari Ramadan ke Ramadan kayaknya belum sempurna, belum baik-baik banget gitu ya. Omongan belum dijaga, masih suka marah, masih suka benci sama tetangga. Nauzubillah min. Kita evaluasi. Nah, mudah-mudahan ini Ramadan menjadi rahmat, menjadi berkah, menjadi maghfirah, bahkan bisa menjadi itqun minan nar, membebas kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan wasiat singkat bermanfaat bagi saya dan jamaah sekalian. Mari kita sempurnakan dengan salat witir.